Aksi nyata Moodle 1.4 Budaya Positif Rusida Santi, calon guru penggerak Angkatan 7, Sekolah Dasar Negeri Tandui 2 Kabupaten Tapin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Majida Abu Bakar, MPD, dan juga kepada Ibu Pengajar Praktik, yaitu Ibu Agustinawati, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempunyai kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi di sini Ibu ingin menanyakan seperti apa kelas impianmu. Jadi apa pendapat kalian? Jenny, apa pendapat kalian Jenny? Memelihara kebersihan kelas. Terus apa lagi? Membuat tugas tepat waktu. Ya, terus apa lagi? Ayo. Lana? Ya. Apa Lana? Kelas yang nyaman dan menyenangkan. Terus apa lagi? Kelas yang bersih. Iya. Terus di sini Ibu ingin menanyakan harapan dan impian kelas buat kalian. Ibu akan membagikan skinot untuk kalian isi. Nah, jadi satu orang bisa lebih dari satu menuliskan harapan dan keinginan ke dalam kertas ini. Baiklah, Ibu akan membagi dulu kertasnya. Jadi kalian silahkan isi harapan kelas yang kalian impikan. Boleh lebih dari satu. Nanti akan kita diskusikan bersama. Sudah semua pembagian kertasnya? Silakan kalian tulis harapan kalian di kelas kita. Ya sudah semua? Sudah. Terus sekarang kalian silakan tempel ke depan. Ke sini kertas yang bukan tadi yang belakang sudah kalian beri tulisan. Sekarang kalian tempel ke depan. Silakan. Bergantian. Berarti ini dulu. Tempel. Terus
kemudian dapat kita ambil kesimpulan untuk dijadikan keyakinan kelas. Terus berikutnya Alfi. Terus sana. Siapa lagi yang belum menempel? Dera, ya silakan Dera. Tempel Dera. Ya, sekarang siapa lagi yang belum? Ya silakan Dera tempel. Sekarang sudah semuanya menempel. Kemudian silakan Jenny ke depan bacakan apa-apa yang telah kalian buat untuk menjadi keyakinan kelas. Memelihara kebersihan kelas, mengumpul tugas tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, berpakaian dengan rapi, kelas yang bersih, kelas yang nyaman dan menyenangkan, masuk tempat waktu, menghargai orang lain, tidak berkelahi, nyaman dan menyenangkan, menjaga kebersihan kelas, saling bekerja sama. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Lah, jadi di sini si sana maju sana. Menurut sana, yang ini yang mana yang sama? Berarti ini berpakaian yang rapi. Terus masuk tepat waktu. Terus kelas yang nyaman. Kelas dan nyaman. Terus menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Terus apa lagi? Saling bekerja sama. Jadi di sini kita telah memperoleh keyakinan kelas ada 6. Bacaan sana. Berpakaian dengan rapi, tepat waktu, kelas yang nyaman dan menyenangkan, menjaga kebersihan kelas, tidak berkelahi, saling bekerja sama. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita telah memperoleh 6 keyakinan kelas. Sekarang apakah masih ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Sudah cukup? Iya, berarti sudah cukup. Sekarang silakan kalian tanda tangan. Berarti yang pertama jadi dulu tanda tangan. Terus selanjutnya
Terus Zahra. Ya, tanda tangan. Terus siapa lagi selanjutnya? Ya, terus yang terakhir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan untuk dapat berhadir bersama-sama di ruangan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta tentunya kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru yang telah berhadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi budaya positif di SDN Tanggul 2. Ibu-ibu guru yang kami hormati, adapun narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Rosida Santi, SPD SDMM, yang akan menyampaikan materi tentang budaya positif di SDN Tanggul 2. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua yang berada di ruangan ini. Baiklah, ibu guru semua, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya Rosida Santi SPD SDMM, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kapin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya teman-teman untuk menyampaikan atau mensosialisasikan budaya positif di sekolah di mana kita sebagai seorang guru. Nah, untuk hari ini saya akan memaparkan budaya positif modul 1.4 yang akan saya masukkan dalam kegiatan aksi nyata saya di pendidikan calon guru penggerak. Perkenalkan, di sini ada Ibu Fasilitator, Ibu Majidah Abu Bakar MPD, dan juga pengajar praktek Agustinawati MPD. Di sini kita mempunyai agenda pembukaan kompetensi lulusan capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi. Ini agenda dalam modul 1.4. Kemudian ini kompetensi lulusan modul 1.4, terus capaian umumnya, terus ini capaian khususnya. Terus di sini ada pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik. Jadi di sini setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, ibu-ibu? Setuju atau tidak setuju? Tentu kita tidak setuju, karena hukuman tidak membuat
anak menjadi jerah atau mendisiplinkan anak, malah membuat anak semakin berontak. Terus kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Ibu? Setuju? Ya, setuju. Berarti yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Dalam kami kegiatan diskusi kemarin saat membahas ini, itu ada kontraversi antara setuju dan tidak setuju. Nanti selanjutnya akan kita ketahui apakah jawaban setuju atau tidak setuju yang benar. Dalam model 1.4 ada beberapa topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Terus yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada suatu kegiatan tentang perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Di sini ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Di sini perintahnya, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Terus teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi di sini ada kegiatan antara 2 orang. Terus yang A itu mengepal tangannya dengan sesuatu yang berharga di tangan. Terus yang B membuka dengan segala cara agar yang A membuka kepala tangannya. Dari kegiatan kepala tangan tadi, A bisa saja menggenggam tangannya dengan sekuat tenaga. Terus bisa juga si A ini melepas dengan mudah dengan cara B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Terus dengan berbagai cara. Mungkin kita berbeda-beda melaksanakan kegiatan kepala tangan ini. Terus di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua,
bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori militan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon yang sebelah kiri, terus yang sebelah kanan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut ibu-ibu, apakah stimulus respon atau apakah teori kontrol yang lebih baik? Teori kontrol, iya Bu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kegiatan kepalan tangan tadi. Di situ ada dua pilihan, bisa membuka kepalan tangan dan tidak membuka kepalan tangan. Terus di sini stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang sama menang. Jadi tidak ada yang kalah. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif di situ ada menurut Dr. William Glasser. Ada terbagi 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Terus, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Karena kita seorang manusia tidak akan pernah sama. Di sini makna disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus di situ ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di situ ada teori motivasi untuk menghindarkan hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Terus di situ ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di situ penghukum atau pembuat rasa bersalah, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat imbalan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Terus di situ ada teman atau pemantau. Teman pemantau itu untuk mendapatkan imbalan, sama motivasi intrinsik. Jadi yang terakhir itu posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager itu untuk menghargai diri sendiri, terus nilai-nilai kebajikan universal, sehingga menghadirkan keyakinan kelas. Di situ termasuk motivasi intrinsik. Dari kegiatan posisi kontrol manager memperoleh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terus di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Terus di sini ada apakah makna disiplin. Ibu Putri minta tolong membacakan apakah makna disiplin. Ya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih Ibu Putri. Terus kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya minta tolong kepada Ibu Yanti, tolong bacakan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terima kasih Ibu Yanti. Dari sini kita dapat melihat dan mengenal
tentang profil pelajar Pancasila itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila ada pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Terus kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu termasuk juga motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, di sini pasti ibu-ibu guru sudah mengenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Terjawab sudah dari soal pertanyaan pemantik pertama kali, bahwa di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Terus di sini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Terus di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata penghargaan itu tidak baik. Di sini ada untuk program kebajikan, apresiasi, yaitu pengakuan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid latihan. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai, sedangkan nilai kebajikannya ada kepedulianmu. Terus situasi
pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk, itu merupakan nilai kebaikan rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terus di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini, apakah hukuman atau konsekuensi? Ibu Ija, yang pertama, menurut Ibu Ija itu hukuman atau konsekuensi. Yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus Ibu Fitri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Mana? Hukuman. Terus yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut Ibu Putri itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alhamdulillah, semua gurunya sudah mengetahui mana yang termasuk hukuman dan juga konsekuensi. Sini yang seperti kata Ibu Ijah tadi, dicatat 100 kali di dalam buku itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta untuk push up hukuman. Menggantikan kertas tugas teman atau dicoret-coret itu konsekuensi. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Selanjutnya di sini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Terus anak menjadi benci kedisiplinan, terus merupakan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir itu mempunyai rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan juga merasa tak dihargai. Tetapi sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek.
Anak menjadi menghargai disiplin, terus ada stimulus dan kemudian tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan restitusi. Apa itu restitusi? Bu Putri? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Itu tujuan Moya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Terima kasih Ibu Putri. Apakah ibu-ibu sebelumnya mengetahui apa yang dimaksud dengan restitusi, Bu Ana? Tidak. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu dimasukkan ke dalam hukuman, sedangkan identitas sukses itu dimasukkan dalam disiplin. Kemudian terbagi lagi menjadi dua, konsekuensi dan juga restitusi. Jadi dari tiga macam ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Ibu Ima, yang manakah yang paling baik? Restitusi. Terima kasih Ibu Ima. Ternyata dari ketiga macam ini, restitusi adalah yang terbaik dan positif. Hukuman termasuk ke dalam negatif, konsekuensi termasuk ke dalam netral, restitusi termasuk ke dalam positif. Ibu Ima minta tolong bacakan apa yang hukuman, apa konsekuensi, dan juga apa restitusi. Ya, yang termasuk hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif dan agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Kemudian yang termasuk dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih.
Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian yang masuk dalam restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, terima kasih Ibu Ima. Baiklah Ibu-ibu guru. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, terus menjadi budaya positif. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, tertib. Sedangkan kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut ibu-ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain.
Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi di situ tabel I, hormat, terdengar, terlihat, dan berperilaku, dan tabel I bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku. Sedangkan tabel I di situ ada hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti, bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti, diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak seperti. Di sini sudah ada isinya, tabel I dan juga tabel P. Di sini yang pertama hormat, terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama." Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Sedangkan yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan juga berbagi. Terus dalam berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Di sini ada hormat, tabel I, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Terus bekerja, yang tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, sedangkan yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, terus tugas tidak diberikan. Keselamatan, menghormati orang lain, terus dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk dalam kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu sama menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker itu masuk ke dalam kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu masuk ke dalam keselamatan dan keamanan. Kemudian kita lanjut ke dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, penguasaan, dan juga kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup itu seperti bekerja, itu namanya bertahan hidup. Selanjutnya yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol.
Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Selama ini sebenarnya kita sedang melakukan 5 posisi kontrol. Tetapi kalau saya pribadi, saya sering berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan juga teman. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, baru saya mengetahui bahwa pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, posisi itu tidak dianjurkan untuk anak-anak murid kita. Ternyata ada posisi yang lebih baik, posisi yang seharusnya kita lakukan kepada murid-murid kita. Jadi di situ ada posisi penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, sedangkan teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur kesalahan murid. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus dalam guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Terus kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Sedangkan sebagai pemantau, apa peraturannya? Sedangkan manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Terus hasil, kalau posisi kontrol penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sedangkan teman ketergantungan, sedangkan pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, sedangkan manajer menguatkan pribadi. Terus motivasi dalam kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus motivasi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus membuat rasa bersalah, maafkan saya. Terus teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Sedangkan pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Yang terakhir, dampak pada murid. Kalau posisi kontrol penghukum itu
akan mudah mengulangi kesalahannya. Kemudian membuat rasa bersalah, anak-anak merasa rendah diri. Terus kalau posisi kontrol kita sebagai teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan juga tergantung. Sedangkan pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan di posisi manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Baiklah, bagaimana ibu-ibu selama ini meletakkan posisi kontrol kepada murid-murid. Saya minta tolong kepada Ibu Putri. Kalau saya selama ini biasanya lebih ke teman, terus dikontrol sebagai teman. Sebagai teman. Berarti di situ sebagai teman, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga mengira posisi kontrol sebagai teman itu baik buat anak-anak. Ternyata banyak dampak negatifnya buat anak-anak. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di situ adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Itu dalam posisi kontrol hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Baiklah ibu-ibu guru, di sini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi kontrol pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu masuk dalam posisi kontrol manajer. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Di sini ada bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Terus kita lanjutkan kembali ke dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada 3 segitiga restitusi. Pertama, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Baiklah Bapak Ibu-ibu, di sini yang masuk ke dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang masuk ke dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan menanyakan keyakinan,
Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemarin saya telah membuat video tentang kegiatan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada anak murid saya. Nanti insya Allah akan saya share ke grup biar ibu-ibu bisa melihat bagaimana video yang telah saya buat. Kemudian di sini ada menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian di sini ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali dasar net atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Di sini ada contoh bagaimana kita berkata-kata kepada murid kita dalam validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Itu misalnya ada murid kita yang memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terus di sini ada menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Yaitu dari keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas sebelumnya. Nilai-nilai yang bersepakat telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan buat murid kita dari bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu kamu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa?
Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ternyata banyak kata-kata yang bisa kita lakukan dalam posisi kontrol. Di sini ada refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sisi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran kamu seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi kamu seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Karena materinya mungkin sudah habis. Ada mungkin yang mau ditanyakan 5 posisi kontrol tadi? Ya, Bu Putri? Ya, saya sendiri cuma ingin memberikan tanggapan. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang budaya positif hari ini, kita sebagai seorang guru menjadi tahu bagaimana posisi kontrol yang seharusnya, yaitu sebagai manajer yang lebih tepatnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Putri selaku guru kelas 3 atas responnya. Siapa tahu teman yang lain mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau seperti apa? Silakan. Banyak? Iya, terima kasih. Untuk menurut saya sudah pas, Bu, sudah bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan. Ya, terima kasih Bu Ana. Sudah pas ya Bu? Iya. Sudah bisa diterapkan seperti apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin akan saya serahkan kepada moderator untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik Ibu Guru semua, mari kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Hari ini tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dilanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Dan restitusi segitiga restitusi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu, dan hari ini saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu guru semua, dan saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa terapkan ke depannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.